Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan ya, minggu ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk memuji Tuhan. Ya benar Novan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kita. Mari dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam ibadah hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, setelah melewati masa Paskah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar bangkit dan selalu beserta kita. Mari kita naikkan pujian Ku Daki-Daki. Tuhan selalu beserta kita. Ia juga sayang aku, kamu, dan semua anak Tuhan. Mari kita kembali menaikkan pujian Yesus cinta semua anak. Semua dicinta Tuhan, Yesus cinta semua.
kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, sikap berdoa gimana? Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin hati kami supaya bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Usir kuasa kegelapan Tuhan yang akan merongrong kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang boleh kami dengar dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka dan menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Yesus menjumpai semua murid-murid. Ya, diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Oke, ayo kita bersama-sama membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Ya, sudah siap Alkitabnya. Kita membaca dari Lukas
24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, anak-anak, sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Kita semua tahu Tuhan sudah berjanji akan datang untuk murid-muridnya. Di saat murid-muridnya hatinya takut, gelisah, khawatir, dan bahkan ada was-was, maka Tuhan Yesus menjumpai mereka. Tuhan Yesus tidak menghendaki anaknya itu merasa was-was atau merasa takut. Tuhan Yesus sudah bangkit. Di saat Tuhan Yesus bangkit, di saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada murid-muridnya, murid-muridnya itu masih merasa apa? Takut, gelisah, khawatir, was-was. Lah, hatinya dak-dik-duk. Lah, maka anak-anak, Tuhan Yesus berkata, lihat. Ya, Tuhan Yesus berkata, lihat tangan dan kakiku, bekas apa? Iya, pinter, bekas luka. Tapi Tuhan Yesus sebelum mengatakan itu, Tuhan Yesus tidak akan lupa bilang, damai sejahtera bagi kamu semua. Itu kata-kata Tuhan Yesus setiap berjumpa dengan murid-muridnya mengatakan, damai sejahtera bagi kamu semua. Nah, ini tangannya ada lubang. Anak-anak tentunya tahu tangan Tuhan Yesus kenapa kok lubang? Iya, bekas paku. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tangannya dipaku juga kakinya. Mereka melihat, tetapi mereka hatinya masih takut, masih gelisah, tetap ragu-ragu. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan, coba sekarang lihatin loh, tangan dan
kakiku. Ada apa? Tangan dan kaki Tuhan Yesus ada apa sayang? Iya, ada bekas lubang paku. Karena Tuhan Yesus waktu disalib, tangannya juga kakinya dipaku. Dipaku di mana? Di atas kayu salib. Sehingga ada bekasnya. Dan mereka semua bisa melihat bahwa tangan dan kaki Tuhan Yesus ada bekas lubang paku. Nah, itulah anak-anak. Di saat mereka masih bingung, masih takut, masih gelisah, masih ragu-ragu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, adakah makanan saat ini? Nah, anak-anak, hantu, mereka merasakan bisa hantu juga. Lah, hantu itu tidak makan. Nah, tetapi Tuhan Yesus saat itu minta apa? Minta makan, menanyakan kepada murid-muridnya, adakah makanan bagimu? Lalu mereka langsung mempersiapkan. Persiapkan apa? Iya, ikan goreng. Wow. Nah, karena makanan mereka cuma ikan goreng, nah Tuhan Yesus disediakan ikan goreng. Dan saat itu juga Tuhan Yesus memakannya. Nah, anak-anak, mereka baru tahu, baru percaya bahwa oh ternyata betul yang ada di depan mereka siapa? Siapa sayang? Iya, ternyata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus minta makan dan menikmati apa yang dikasih oleh murid-muridnya. Dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa perkataan dan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya atau orang yang melihat saat itu sudah tertulis, ya, tertulis dan bahkan sudah ditulis dalam Taurat, juga sudah dinubuatkan oleh para nabi dan para mazmur, sehingga mereka percaya bahwa yang ada saat itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias harus apa? Menderita. Dan kamu semua adalah saksi-saksinya. Itulah kata Tuhan Yesus, ya. Dan satu hal lagi yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa mereka masih harus menantikan janji, yaitu turunnya Roh Kudus, ya, untuk melengkapi mereka. Kita semua anak-anak dari cerita ini tahu bahwa Tuhan Yesus memang betul mati. Di mana? Di atas kayu salib, bahkan dikuburkan. Lalu hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, terus menjumpai murid-muridnya. Ada muridnya yang ragu-ragu, yang tidak percaya, tapi saat itu mereka melihat bahwa Tuhan Yesus betul-betul sudah bangkit, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Kita pun anak-anak itu juga harus percaya, ya. Tuhan mengatakan damai sejahtera bukan hanya soal perasaan atau ketentraman, tapi soal kita harus juga anak-anak Tuhan tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak boleh lepas dari Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita. Jadi kita nggak usah takut. Saat ini kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita saat ini anak-anak Tuhan yang percaya. Siapa yang anak-anak yang percaya? Pinter, pasti hidup kita akan dijamin oleh Tuhan, dan Tuhan akan
menyelamatkan kita. Kalau kita menerima Tuhan di dalam hati kita, maka hati kita ada damai sejahtera. Kita nggak usah takut kepada siapapun, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Seperti saat itu juga anak-anak murid-muridnya melihat kuburnya sudah kosong. Kuburnya Tuhan Yesus sudah kosong. Tetapi satu hal bagi kita, hati kita tidak boleh kosong. Ya, meskipun kubur Tuhan Yesus sudah kosong, tapi hati kita tidak boleh kosong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Jadi hati kita nggak boleh kosong, harus ada Tuhan Yesus ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati karena menebus dosa manusia dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Jadi kita orang percaya meskipun kita berdosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh kita ragu-ragu lagi, kita harus percaya bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Baik anak-anak, untuk firman Tuhan ini, kita juga punya ayat hafalan yang diambil dari Filipi 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ulangi ya sama Penunu. Filipi 4 ayat 7 sebagai ayat hafalan berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya anak-anak, biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati anak-anak dan anak-anak semakin tambah setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur atas hari ini Tuhan, karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami selalu percaya bahwa Engkau telah mati, Engkau telah menebus dosa kami, tetapi Engkau telah bangkit dan menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, jadikan kami selalu bersyukur karena kebangkitan-Mu untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahan kita diiringi dengan pujian beri syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Ini kiranya Tuhan menyucikan dan berkati agar berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Setelah Yesus bangkit, murid-murid merasa takut, tetapi Yesus datang dan membawa damai.
Benar Novan, biarlah dengan firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Walau kubur telah kosong, tetapi Dia selalu ada di hati kita, beserta kita. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan menaikkan pujian Anak Allah Yesus namanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.